Kita kan bentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media PPDK Gunung Jati. Kembali lagi dengan saya Abdul Ghaffar. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bicara tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kita akan bicara tentang pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang demi Republik Indonesia. Dengan kata lain, kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan terlepas dari sejarah pahlawan. Baik, kita di sini dihadiri narasumber Bapak Ustadz Abdul Wahid, SPDI. Selain Hafidhul Quran, beliau juga merupakan kepala sekolah dari SMP Mandala Nusantara. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini, Pak? Alhamdulillah, fisihah wal afiyah. Jadi gini, Pak, kita kan bentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, Pak? Iya. Yang benar. tentunya kemerdekaan ini tidak terlepas dari sejarah pahlawan yang telah mati-matian demi kemerdekaan Indonesia ya, Pak. Lantas seperti apa ya, Pak, sejarah pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, Pak? Terima kasih. Sejarah Indonesia itu sendiri, sebelum kita membahas tentang perjuangan para pahlawan, saya akan ceritakan bagaimana kondisi bangsa Indonesia itu sebelum masa-masa perjuangan melawan penjajah. Kita ingat ada satu ayat di surah Al-Hujurat ayat ke-13, bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang intinya ayat itu adalah manusia diciptakan pertama kali dari jenis laki-laki dan perempuan, tentunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian menyebar manusia ke seluruh dunia ini. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa atau berkelompok-kelompok. Gambaran daripada ayat itu sangat tepat bila kita bicara tentang Indonesia. Karena Indonesia itu sendiri merupakan negara yang banyak suku sehingga banyak budaya. Kita lihat suku bangsa Indonesia sangat banyak sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke, suku yang ada di Sumatera sampai ada yang di Papua. Kemudian kalau bicara suku, otomatis juga akan berbicara budaya. Berbeda suku akan beda budaya, termasuk subbudaya itu adalah bahasa. Di Indonesia itu ada 17.000 pulau atau lebih. Kemudian bahasa induknya, bahasa ibunya ada lebih dari 500. Gambaran kebinekaan atau keragaman itu memang sangat cocok sebagaimana yang digambarkan di Al-Quran itu ketika kita bicara tentang Indonesia. Indonesia itu dulu sebelum masa-masa perjuangan para pahlawan ini, bentuk atau pemerintahannya adalah kerajaan-kerajaan. Mulai dari kerajaan yang terbesar sampai kerajaan yang terkecil. Kemudian karena kerajaan itu bersifat monarki, turun-temurun dari ayah kepada anak, anak kepada cucunya, sehingga ketika bangsa asing datang ke Indonesia, mulai dari bangsa Portugis sampai bangsa Belanda, yang kita tahu bangsa Belanda itu menjajah Indonesia lebih dari 350 tahun atau 3 abad setengah. Dan bangsa Belanda ini punya sistem memecah belah dan mengadu domba. Sehingga ketika melihat bentuk atau bentuk pemerintahan di Indonesia itu berbentuk kerajaan, bangsa Belanda menggunakan taktik itu untuk memecah belah dan mengadu domba. Satu contoh misalnya, ayahnya atau rajanya
ini anti kepada Belanda. Maka diambillah anaknya, dihasut atau dijanjikan apa, sehingga anaknya ikut mendukung Belanda. Terjadilah pemberontakan oleh anak kepada ayahnya. Atau di kerajaan itu ada punya putra mahkota 2, sama-sama laki-lakinya, yang jadi raja kakaknya. Adiknya dihasut oleh Belanda untuk memberontak kepada kakaknya. Terjadilah perang pemberontakan adik kepada kakaknya. Kemudian selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah Belanda, sehingga ada guyonan di kalangan orang-orang Jawa itu. Guyonannya begini, jangan heran kalau kita orang Jawa ini mudah sakit pinggang. Mudah sakit pinggang. Mudah sakit pinggang. Maksudnya apa itu, Pak? Kita ndak bisa, ndak iso kesel. Kita ndak gampang payah. Iya. Kerja dikit payah. Kenapa? Kakek moyang kita, nenek moyang kita terlalu lama diinjak-injak Belanda. 350 tahun diinjak-injak Belanda. Jadi kita anak turunnya ini gampang sakit pinggang. Gampang sakit pinggang. Itu guyonan bangsa Indonesia itu. Saking lamanya bangsa Belanda itu menjajah kita. Kemudian berikutnya berangsur-angsur tumbuh kesadaran di kalangan pemuda-pemuda, sehingga tercetuslah yang namanya Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menggabungkan semua elemen kepemudaan di tanah air ini untuk bersatu, sehingga tidak ada lagi fanatisme kesukuan, fanatisme kekelompokan. Yang kita bersatu dan bertekad untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ini tahun 1928. Sebelum tahun 1928, sebelum Sumpah Pemuda, sebenarnya kalau kita bicara perjuangan, orang-orang Islam, tentunya kita bicara kelompok kita, yaitu orang-orang NU, sudah lebih dulu melakukan perjuangan atau perlawanan terhadap Belanda. Banyak sekali pahlawan-pahlawan itu yang berasal dari kalangan ulama. Kalau di Sumatera kita kenal Imam Bonjol, kemudian Tengku Umar, kemudian ada Cut Nyak-Din itu. Kemudian yang di Jawa itu Pangeran Diponegoro. Sampai periode berikutnya dilanjutkan oleh ulama-ulama itu. Jadi perjuangan ulama-ulama tentunya diikuti oleh para santri-santrinya. Sehingga ketika terjadi Sumpah Pemuda itu yang mempersatukan, ini konsep ini langsung diterima oleh pemuda-pemuda Islam. Sehingga juga mereka mendukung adanya Sumpah Pemuda ini untuk bersatu melawan penjajah ini. Berarti juga pahlawan kita itu bukan cuma dari kalangan formal saja, tapi dari kalangan santri juga ikut andil ya, Pak. Oh iya pasti. NU itu ya, Pak. Pasti. Tetapi harus kita ingat bahwa kemerdekaan yang kita raih itu adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Jangan mengklaim kemudian hanya perjuangan umat Islam saja, ini tidak benar. Tidak benar ya. Tidak benar. Berarti semua bangsa Indonesia ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Iya, baik yang tua, yang muda. Semuanya. Jadi bangsa suku apapun, agama apapun, ketika dikatakan berjuang merebut kemerdekaan, semuanya ikut berjuang. Sehingga Sumpah Pemuda itu bukan karena mewakili agama masing-masing, bukan. Tetapi Sumpah Pemuda itu adalah tekad para pemuda untuk bersatu melawan penjajahan ini. Dari unsur apapun agamanya atau dari golongan apapun sukunya, semuanya bertekad untuk bersatu merebut kemerdekaan ini. Itu ya Pak, kan tadi tekad pemuda. Tekad pemuda itu maksudnya
cuman dari kalangan pemuda, apa itu termasuk yang tua-tua nggak ikut andil juga, bagaimana itu Pak? Tentunya ya tidak, karena bagaimanapun biasanya jiwa muda itu adalah jiwa yang sedang menggelora. Jadi ketika seorang pemuda itu punya tekad, tentunya tekadnya akan lebih besar daripada yang tua-tua. Kenapa pemuda? Karena pemuda ini akan jadi pemimpin di masa depan. Iya, benar. Makanya ketika pemuda ini bergerak, tentunya di belakang pemuda ini bukan hanya pemuda saja, tentunya didukung oleh yang tua-tua, tetapi yang menggelorakan semangat untuk merebut itu adalah golongan pemuda-pemuda ini. Kita ada istilah subbanul yaum rijalul ghad. Hari ini masih pemuda, besok akan menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, itu semboyan dalam bahasa Arabnya seperti itu. Sehingga semangat itu diusung oleh pemuda-pemuda sampai kapan itu? Sampai tahun-tahun berikutnya, Bun. Sampai sekarang juga, Pak. Iya. Jadi Sumpah Pemuda itu ketika 1928 ini terus digelorakan sampai merebut kemerdekaan pada 1945 itu. Peran pemuda luar biasa sekali. Banyak tokoh-tokoh pemuda ketika itu. Iya. Berarti pemuda sejak itu mempunyai komitmen terhadap negaranya ya, Pak. Benar ya, Pak? Iya. Lebih-lebih ketika itu ada tokoh Mbah Wahab itu ya. Ternyata lagu Subhanul Waton, iya. Ya Halal Waton itu. Waton. Sebelum Sumpah Pemuda itu sudah ada lagu itu. Oh, ada sudah, Pak. Sudah ada. Itu dinyanyikan ketika santri-santri itu masuk ke madrasah untuk belajar. Sebelum pelajaran dimulai ini menyanyikan lagu Subhanul Waton itu. Untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya, kemudian bagaimana cinta tanah airnya. Ini sebelum merdeka sudah ada lagu itu. Berarti Jadi kayak didoktrin gitu ya, Pak, pemuda-pemuda negara itu supaya... Iya. Benar begitu. Terus Pak ya, untuk kemerdekaan ini sendiri kan tadi terbentuklah Sumpah Pemuda ya, Pak, Sumpah Pemuda. Terus pas hampir mau merdeka itu apa? Sejarah apa yang dilakukan oleh pahlawan kita pas hampir kemerdekaan itu, Pak? Bicara tentang semangat pemuda ini ya, ada cerita lucu ketika menjelang dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Jadi pemuda ini namanya pemuda, semangatnya luar biasa. Kadang-kadang bahaya pun akan dia terjang karena masih muda. Sebagaimana seorang pemuda sedang jatuh cinta, apapun gunung pun akan dia lalui kan begitu ya. Laut pun akan dia seberangi kan, sumpahnya, tekadnya begitu. Begitupun ketika menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan. Ini yang muda-muda ini mendesak kepada tokoh-tokoh yang tua, harus sekarang. Merdekanya harus sekarang. Maksudnya. Iya. Proklamasinya harus hari ini, harus ini. Padahal tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh itu ndak kemudian serta-merta mengabulkan permintaan mereka. Jadi ada banyak cerita itu masih istikharah, kemudian masih minta pendapat ulama, masih minta pendapat para habaib itu, tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh. Pemuda itu sudah harus sekarang merdekanya, sehingga ada peristiwa pemuda-pemuda ini menculik Soekarno dan Bung Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok. Iya. Ini cerita ini memang betul. Jadi agar apa? Agar kedua tokoh, ya maksudnya bagus. Agar kedua tokoh ini steril, tidak lagi terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh Jepang ketika itu. Tetapi kemudian ada sedikit pertentangan antara tokoh-tokoh muda dengan tokoh-tokoh yang tua dalam hal ini ya. Misalnya bahasa kita begini, yang tua-tua, jangan terburu-buru. Kita semuanya ingin merdeka, tapi tidak begini caranya. Yang tokoh-tokoh yang tua katakanlah bahasanya seperti itu. Tapi
pemuda-pemuda tekadnya sudah bulat, harus sekarang, nah begitu. Tapi kemudian tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh ini, para diantaranya banyak ulama juga, masih minta saran, minta pendapat kepada diantaranya kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian juga yang saya ingat waktu itu, saya ingat juga minta yang menyarankan supaya kalau tidak salah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi pemuda-pemuda sudah tidak menghiraukan itu. Tapi alhamdulillah pemudanya masih nurut kepada yang sepuh-sepuh, sehingga terjadilah proklamasi itu hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945 atau tanggal 9 Ramadan. Jam 10 WIB. Pak ya Pak, boleh diceritain sedikit tentang, tadi kan sampean jelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya Pak, tentang pahlawan, tentang Pak istihoro yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini Pak. Boleh diceritakan sedikit tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini Pak, mengenai kemerdekaan Republik Indonesia ini Pak? Iya, Mbah Hasyim Asy'ari itu di samping pendiri Nahdlatul Ulama juga seorang pejuang kemerdekaan. Kalau kita lihat di film Sang Kiai itu, meskipun film itu belum 30% mencapai kehidupan yang real dari beliau. Ini belum 30%. Iya. Saya pernah nonton film dokumenternya Mbah Hasyim Asy'ari itu yang diproduksi oleh Les Bumi PBNU, itu menceritakan sisi-sisi lain kehidupan beliau, yang meskipun yang di Sang Kiai ini belum 30% mencakup seluruh kehidupan beliau, karena memang sangat luas dan sangat panjang sejarahnya, sehingga kalau diceritakan di film itu maka filmnya tidak akan menarik ya. Tanpa film itu kan ada sedikit bumbu-bumbu tentang sisi-sisi lain. Misalnya ada di situ seorang pemuda senang kepada kan ada di situ film Sang Kiai itu. Itu kan bagian daripada bumbu-bumbu dalam film. Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika mengobarkan semangatnya itu, beliau bukan hanya kepada santri-santrinya, termasuk putra beliau juga begitu. Putra beliau yang pertama, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur itu, memang Mbah Hasyim sudah sepuh, jadi beliau itu pemikirannya banyak diimplementasikan, diwujudkan oleh putra beliau, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur itu. Di antaranya ya tentang perjuangan beliau melawan penjajah ini. Bagaimana perjuangan beliau? Beliau itu selama di penjara, beliau itu kan disiksa karena beliau tidak mau sekire. Sekire itu sujud kepada Dewa Matahari ya. Itu beliau, ini yang kalau yang lain beliau nurut, tapi yang satu ini beliau tidak mau karena sudah kalau sujud itu nanti efeknya kepada akidah kita. Keyakinan kita ya. Iya. Tapi yang lain-lain beliau disiksa pun beliau diam. Tetapi ketika disuruh sujud beliau tidak mau karena sudah kepada efeknya kepada akidah kita. Kalau dikatakan bagaimana perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, ini luar biasa ini. Beliau itu di samping mendirikan ormas, organisasi kemasyarakatan itu Nahdlatul Ulama, beliau perjuangannya terhadap bangsa ini juga luar biasa, sehingga beliau digelari oleh pahlawan nasional. Untuk mengungkapkan sisi-sisi perjuangan beliau, Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan hanya dimulai oleh Mbah Hasyimnya. Ayah beliau Kiai Asy'ari ini juga berjuang melawan penjajah. Ayah beliau, bukan hanya beliau, ayah beliau Kiai Asy'ari ini
yang makamnya ada di Keras, Kediri itu, beliau juga pahlawan sebenarnya. Tetapi belum terkenal sebagaimana beliau, karena beliau terkenalnya ketika mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Asy'ari ini berpindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempatnya biasa dilakukan oleh pejuang ini, baik yang dari kalangan ulama atau habaib. Ini berpindah-pindah tempat dan berganti-ganti nama. Agar tidak terdeteksi atau tercium oleh Belanda. Sehingga orang kadang tidak kenal ini siapa ini. Ini kok moro-moro datang mengajak berjuang. Padahal beliau adalah seorang ulama. Beliau seorang habaib. Kenapa? Sengaja menyembunyikan dirinya agar tidak diketahui oleh penjajah. Orang kadang tidak kenal, oh ini siapa ini kok ngajak berjuang melawan penjajah ini. Kadang namanya diganti. Beliau berganti nama menjadi ini, menjadi ini. Agar tidak terdeteksi atau diketahui oleh penjajah. Itu lumrah itu dalam perjuangan, baik para ulama ataupun para habaib. Yang melakukan strategi seperti itu. Iya. Berarti pahlawan-pahlawan seperti pahlawan kita itu banyak yang mempunyai strategi seperti itu ya Pak? Oh iya banyak. Setiap tempat beda nama gitu ya Pak? Iya. Gitu. Di antaranya itu yang saya baca dari sejarahnya Mbah Hasyim itu ayah beliau Kiai Asy'ari ini. Iya, benar. Berarti pahlawan kita itu sangat luar biasa ya Pak dalam sangat luar biasa memperjuangkan kemerdekaan ini. Punya strategi, banyak strategi ya Pak. Iya. Terus gini lagi Pak, kan tadi kita juga membahas tentang pahlawan yang dari kalangan ulama juga ya Pak. Di sini kami kan dari kaum santri ya Pak, dari kaum santri. Jadi gimana ya Pak cara menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Pak dari kaum santri sendiri Pak? Kaum santri itu ada guyonan ya. Sekali lagi guyonan di antara kaum santri itu. Sekali lagi santri sering mengatakan jangan ajari kami nasionalisme. Santri itu di mana-mana jangan bilang begitu, jangan ajari kami nasionalisme. Karena itu kan kenapa jangan ajari kami kaum santri nasionalisme? Karena kami dari kiai kami, dari guru-guru kami sudah punya rasa nasionalisme. Jadi kalau ngajari santri nasionalisme itu keliru. Tapi kan biasanya ada aja Pak teman-teman santri yang masih belum mempunyai rasa nasionalisme terhadap negaranya Pak. Nah ini santri yang tidak ngerti sejarah ini. Ya. Saya yakin. Pasti kalau santri mondoknya di pondok-pondok salaf, saya yakin 100% pendiri pondoknya kalau memang pondok itu berdiri sekitar tahun 1900-an atau sebelumnya itu pasti kiainya berjuang. Iya. Pasti itu. Minta contoh ya? Iya. Tolong dicontohnya Pak. Contoh di sini sendiri. Pondok Keramat Kiai Abdul Karim itu, pendiri Pondok Keramat Kiai Abdul Karim itu, beliau ya berjuang, tetapi perjuangan beliau tidak sama seperti yang dilakukan oleh adiknya Kiai Abdul Ghafur. Iya. Beliau Kiai Abdul Karim lebih fokus di pesantren. Nah, seperti itu bukan beliau diam, tapi tetap beliau mengobarkan semangat perjuangan. Kemudian yang terjun di medan perang itu putra beliau, Kiai Ahmad Abdul Karim Pacar Keling. Bahkan Kiai Ahmad ini menjadi komandan kompi dari pasukan Hizbullah. Jadi orang-orang kaum ulama itu punya di NU ini ya, ini punya pasukan sini namanya Hizbullah. Ini siapa yang ada di situ? Kaum santri dengan kiainya. Kalau yang paling terkenal itu yang komandan utamanya Kiai Satullah Sitogiri. Itu komandan utamanya itu. Kemudian komandan kompinya ya Kiai Ahmad Abdul Karim itu. Ini komandan kompi. Bahkan banyak sekali saya mengambil cerita itu langsung dari narasumbernya. Orang yang
yang ikut berjuang. Iya. Saya pernah ngomong-ngomong sama almarhum Bapak Haji Salim Selotambak itu. Beliau veteran. Beliau veteran yang paling akhir wafatnya. Saya nanya bagaimana perjuangan Kiai Ahmad Abdul Karim, bagaimana perjuangan Kiai Sa'dullah itu. Sa'dullah Nawawi Sidogiri itu. Kemudian beliau selain Kiai Sa'dullah itu namanya Mas Jalil itu. Mas Jalil itu saudaranya Kiai Abdul Alim dan Kiai Nawawi Abdul Jalil itu, namanya Mas Jalil. Beliau juga pahlawan. Bagaimana kehebatan beliau di dalam menghadapi Belanda. Sehingga ada satu cerita Kiai Ahmad ini dicari-cari Belanda. Beliau itu bersembunyi di rumah seorang janda yang ada di dusun Kebun, ya, Kebun itu desa Karanganyar itu, sebelah timurnya pondoknya Kiai Abdurrahman Syakur. Beliau di situ bersembunyi di mana? Bersembunyi di kurungan ayam. Di kurungan ayam. Di kurungan ayam. Muat ya, Pak? Kurungan ayam itu kan besar. Iya. Kurungan yang kita lihat biasanya ayam-ayam aduan itu kan besar. Jago itu. Beliau Kiai Ahmad Abdul Karim bersembunyi di situ. Belanda sudah mengepung rumah itu, tapi ketika masuk rumah Belanda tidak kelihatan sama Kiai Ahmad Abdul Karim. Ini aromanya ya. Iya. Banyak sekali cerita-cerita yang saya rekam dan saya dapat langsung dari narasumber orang yang memang betul-betul ikut berjuang sama Kiai Ahmad Abdul Karim. Masih banyak cerita-cerita itu. Kalau di Malang itu ada Kiai Yahya itu. Rata-rata semuanya kiai. Kalau kiainya berjuang kan tidak mungkin santrinya tidak ikut berjuang. Karena bagi santri itu kalau kiainya ikut berjuang, mari kita berjuang, ya pasti itu. Wajib juga ikut berjuang. Sehingga sebenarnya tidak salah kalau mengatakan santri itu bilang, jangan ajari kami nasionalisme. Itu tidak salah itu. Melihat sisi sejarahnya. Yang salah sekarang kalau bilang begitu malah tidak ngerti sejarah. Dia cuma punya slogan, jangan ajari kami nasionalisme. Tapi sikap dan ucapannya belum menunjukkan nasionalismenya. Padahal belum paham sejarah ya. Nah, iya itu. Padahal sebenarnya kalau kita gali sejarah, yang paling punya sifat nasionalisme itu ya santri. Plus pasti dengan kiainya. Berarti sudah tidak wajar lagi kalau memang ada santri nggak punya rasa nasionalisme sekarang ya, Pak. Ya itu cuman ya ada ya. Kenapa hal ini terjadi? Ini bukan bagian daripada perubahan dari masa ke masa. Ada kalau masa perjuangan dulu mungkin santri-santri yang kuno masih merasakan. Kemudian periode berikutnya ketika santri kurang membaca sejarah bagaimana perjuangan kiainya, atau ketika itu masa-masa Orde Baru ya, kita bicara sejarah, di mana ketika itu ada tekanan dari pemerintah untuk melakukan upacara bendera, kemudian hormat kepada bendera, kemudian harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas kita bernegara, Undang-Undang 45. Masa-masa itu karena memang Orde Baru ya, yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Kaum santri ini termasuk kaum yang mendapat tekanan juga ketika itu karena berkaitan dengan kondisi politiknya. Kondisi politik ketika itu partainya ada tahun 1971 partainya cuma ada 3. P3, Golkar, dan PDI. Ini pemerintah Orde Baru memaksa semuanya harus masuk partai nomor 2, partainya pemerintah. Kaum santri banyak masuk di partai yang nomor 1. Ini sehingga seakan-akan santri itu dipisahkan jauh dari nasionalisme. Nah, ini sebenarnya itu jauh itu. Bukan seperti itu. Itu soal kepemimpinan saja itu. Soal kepemimpinan saja. Mungkin ketika itu Soeharto, setelah Soeharto
beda lagi kepemimpinannya. Beda lagi tipe pemimpinannya. Nah, apalagi ketika Kiai Abdurrahman Wahid jadi presiden, santri itu Masya Allah. Santri itu seakan-akan berada di peringkat paling atas dalam urutan orang-orang yang paling dihormati. Nah, ketika itu pula banyak hal-hal yang dulu tersembunyi ketika Orde Baru keluar semua itu. Bagaimana santri berprestasi, kemudian bagaimana santri dulu perjuangannya, nasionalismenya bagaimana, itu zamannya Gus Dur keluar semua itu. Kenapa keluar ketika itu? Ya karena hal itu tersembunyi atau tidak muncul ketika masa-masa pemerintahan Orde Baru zamannya Pak Harto. Itu sejarahnya seperti itu. Berarti kalau memang sekarang ada teman santri yang masih belum nasionalis, itu berarti belum paham sejarah ya Pak? Sangat tidak paham sejarah. Bahasa saya sangat mungkin agak keras ya. Iya. Kalau ada santri belum menerima Pancasila sepenuhnya, ya keluar saja dari Indonesia. Jangan jadi santri di Indonesia. Iya. Kalau santri belum bisa hormat kepada merah putih, alasan begini-begini, ya keluar saja dari negara ini. Iya. Cari negara yang benderanya bukan merah putih. Iya. Kalau ada santri belum menerima Undang-Undang Dasar sebagai landasan kita bernegara, ya jangan ada di Indonesia santrinya. Keluar saja. Iya, santri di Suriah sana. yang apa itu dasar negaranya bukan Pancasila, benderanya bukan merah putih. Kemudian bukan lagi undang-undang dasar itu. Jadi apakah santri wajib mempunyai rasa nasional? Itu wajib itu. Wajib ya. Wajib itu. Iya. Ada lagi cerita pernah saya baca begini. Kembali kepada Orde Baru ya. Ulama-ulama waktu itu karena ada tekanan dari Orde Baru, ada perintah dari presiden harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bernegara. Itu ada paksaan. Merasa dipaksa oleh Orde Baru. Kiai-kiai sowan sama Kiai Ahmad Siddiq di Jember yang waktu itu menjadi ketua umum PBNU. Mengungkapkan keresahannya. Bagaimana ini Kiai? Ada apa? Ini kita merasa dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar atau dasar negara atau asas kita bernegara. Mau diseneni sama Mbak Kiai Siddiq gitu. Loh, kok merasa terpaksa? Wajib menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas kita bernegara. Sudah kiai-kiai kembali semua. Bukan dipaksa, maka wajib menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas kita bernegara itu. Malah dihukumi wajib ya. Iya. Oleh Kiai Ahmad Siddiq begitu. Nah, itu bentuk daripada bentuk apa ya? Bentuk daripada rasa nasionalisme dari seorang kiai yang namanya Kiai Ahmad Siddiq yang tentunya juga akan diturunkan kepada santri-santrinya. Pak, apa kira-kira motivasi dari Bapak Wahid ini kepada teman-teman santri yang masih belum mempunyai rasa nasionalis, Pak? Rasa nasionalisme itu harus kita pupuk mulai dari kecil. Kita diajarkan upacara bendera. Dan alhamdulillah kita yang di SMP Mandala Nusantara sudah punya program. Tiap hari Senin pertama awal bulan kita akan melakukan upacara bendera sebagai bentuk kita menanamkan rasa nasionalisme cinta tanah air kita, mengajarkan kepada anak didik kita, santri-santri yang bersekolah di SMP Mandala Nusantara, bagaimana mereka dari kecil sudah dididik untuk menghormati bendera kita merah putih ini. Kita tidak usah dalil. Tidak usah dalil Quran. Apa dalil Qurannya, dalil hadisnya menghormati merah putih itu? Kita pakai logika saja. Pakai logika saja. Logikanya begini. Kalau Anda ada kain merah, kain merah Anda sendiri, mau disobek, mau dibakar pun itu terserah, itu urusan Anda sendiri. Itu kain Anda sendiri, beli juga dengan uang sendiri. Mau ada kain putih,
Ada kain putih, kain Anda sendiri. Anda yang beli. Mau disobek, mau dibakar pun itu urusan Anda. Tetapi ketika ada dua kain sudah bersatu dalam bentuk bendera, itu bukan urusan Anda itu urusan negara. Kenapa? Karena itu bukan lagi kain namanya itu. Itu adalah bendera kita, merah putih. Ketika Anda ada dua kain menjadi satu, merah dan putih, Anda sobek, berarti Anda menghina bendera kebangsaan kita, bendera bangsa kita. Anda berdalih ini uang saya, ya silahkan. Tetapi yang Anda sobek itu, yang Anda injak-injak itu bukan lagi milik Anda, itu adalah bendera kita. Itu logika itu. Logikanya gitu. Logikanya begitu. Kalau kita tarik ke dalam agama ya, nah ini cuman perbandingan saja. Ada kertas putih itu mau Anda sobek, mau Anda injak-injak pun kertas putih itu tidak masalah. Itu kertas Anda. Tetapi ketika ada tulisan bismillahnya, kertas putih ada tulisan bismillahnya, jangan Anda sobek, jangan injak-injak itu. Beda lagi ya. Beda lagi. Itu bukan urusan Anda. Ini Anda sudah menginjak-injak tulisan bismillah yang ada di kertas Anda. Nah, logikanya itu. Gitu. Iya logika, tidak usah dalil terlalu panjang nanti di debat nanti. Logika saja ini. Berarti di situ ada lambang, ada lambang, ada simbol-simbol agama yang ada di kertas itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan mau menyamakan Al-Quran dengan bendera, bukan. Tapi ini kita bangun logika berpikir kita. Logika berpikir kita. Di ketika, sekali lagi, ada kain merah, mau Anda bakar silakan. Ada kain putih, mau Anda bakar silakan. Tetapi ketika dua kain itu menjadi satu, sudah dalam bentuk bendera, ini bukan lagi urusan itu milik Anda, itu milik siapa. Itu lambang negara. Bendera merah putih. Itu logikanya itu. Iya, benar. Berarti sangat nemen kalau ada santri yang tidak mempunyai rasa nasionalis. Padahal logika saja sudah meyakinkan kita bahwasanya Indonesia itu memang harus kita jaga gitu ya Pak, mempunyai rasa nasionalis gitu ya Pak. Harus. Iya. Dan juga begini Mas Gafar ya. Iya. Ada persaudaraan yang berdasarkan berdasarkan satu agama, satu nusa, satu bangsa. Ada persaudaraan berdasarkan satu nusa, satu bangsa saja ya. Kadang-kadang kita kan masih ragu atau belum sepenuhnya mendukung ketika ada orang Indonesia agamanya lain dari kita berprestasi, tidak kita dukung. Dengan alasan agama ini keliru. Ini bukan masalah agama, ini masalah bangsa. Harus kita dukung. Contoh. Ada pemain sepak bola. Agamanya bukan Islam, tidak masalah. Ini main bola kok. Main bola. Bukan masalah agama, ini main bola. Atau olahraga lain. Ternyata ada satu atlet yang berprestasi, bukan orang Islam. Harus kita dukung. Dalam rangka kita satu bangsa, satu negara. Kita masih belum memiliki itu. Kita masih ada sekat-sekat seakan-akan kalau lain agama, meskipun itu orang Indonesia, tidak kita dukung. Ini yang keliru. Harus kita pilah ketika masalah agama dengan kenegaraan ini. Agama ya silakan. Agama apapun di Indonesia itu kan diakui oleh negara. Agama diakui keberadaannya oleh negara. Agama apapun, bangsa apapun, suku apapun, ketika dia masih WNI warga negara Indonesia, wajib kita bela, wajib kita dukung. Jangan sampai ada saudara kita yang disakiti oleh orang lain, kita hanya diam. Berarti kita belum punya rasa nasionalisme sepenuhnya. Iya, benar. Berarti perbedaan itu adalah bentuk suatu bentuk untuk kita menjadi bersatu gitu ya. Harus. Iya. Perbedaan itu suatu keniscayaan. Keniscayaan. Itu Al-Quran sudah menjelaskan jelas sekali itu. Iya. Itu seandainya Allah berkehendak maka semuanya dijadikan satu, tapi Allah tidak seperti itu. Jadi semuanya berbeda-beda.
Seperti itu tadi, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ada orang yang bangsa Afrika, orangnya tinggi besar, kulitnya hitam seperti ini. Ada lagi bangsa ini kulitnya putih, matanya sipit, rambutnya lurus, bangsa Cina. Ada lagi bangsa Arab yang hidungnya mancung. Sebenarnya kan berbeda-beda kan. Kita di Indonesia saja, kadang satu suku Jawa, ini kadang beda sudah. Beda warna kulitnya. Apakah kemudian karena perbedaan warna kulit tidak dikatakan orang Jawa? Wah, kamu bukan lagi Jawa, kenapa? Kamu hitam, kamu orang Afrika. Ya udah bisa, Mas. Saya orang Jawa. Ibu saya Jawa, bapak saya Jawa. Kamu bukan orang Madura. Kenapa? Kamu putih, kulitnya putih. Orang Madura biasanya hitam, ya tidak bisa. Itu soal putih, soal mau hitam itu kan ya karena warna kulit saja. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dan kita pupuk, bahwasanya rasa nasionalisme itu wajib dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, selama dia masih berada di Indonesia wajib mempunyai rasa nasionalismenya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya mengenai kemerdekaan Republik Indonesia ini Pak, dan juga penjelasan mengenai rasa nasionalisme kaum santri, baik kaum santri ataupun kalangan apapun, baik suku ataupun oknum-oknum yang lain. Mungkin dari sini kita akhiri pertemuan kita kali ini Pak, lanjut kapan-kapan ya Pak. Ya, terima kasih. Oke. Dari sini berakhirlah perbincangan antara saya dengan Bapak Ustadz Abdul Wahid SPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.